Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama mata kuliah termodinamika akan membahas materi mengenai temperatur dan hukum nol termodinamika. Adapun kelompok pertama beranggotakan yang pertama ada Salma Wardatul Janah, lalu yang kedua ada saya sendiri, Sidik Andika, lalu yang ketiga ada Yunisa Cesarianti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tersebut. Yang pertama akan dipaparkan oleh Salma Wardatul Jannah. Lalu yang kedua akan dipaparkan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga akan dipaparkan oleh Yunisa Cesarianti. Mungkin langsung saja kita kepada materi. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Untuk materi yang pertama itu ada konsep suhu. Suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Suhu juga didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau lebih yang berada dalam kesetimbangan termal. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Suhu juga disebut temperatur. Satuan suhu adalah Kelvin. Skala-skala lain adalah Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Konsep dari suhu berasal dari perasaan kita. Dari sentuhan telapak tangan, kita dapat menyusun urutan benda-benda berdasarkan derajat panasnya dari benda A, B, dan C. Kita dapat memutuskan bahwa B lebih panas dari A, C lebih panas dari B. Kita dapat menyatakan bahwa suhu yang paling tinggi adalah C, dan yang paling rendah adalah A. Percobaan pertama konsep suhu dilakukan oleh John Locke pada tahun 1960. Mula-mula kita celupkan tangan kiri pada ember yang berisi air dingin dan tangan kanan pada ember yang berisi air hangat selama kira-kira 30 detik. Yang dimaksud air hangat di sini adalah air yang paling panas yang dapat ditahan oleh kulit tangan kita selama kira-kira 30 detik. Dengan cepat, pindahkan kedua tangan kita ke dalam ember ketiga yang berisi air yang suhunya di antara air dingin dan air hangat. Air terasa lebih sejuk untuk tangan kanan dan lebih hangat untuk tangan kiri. Hasil percobaan di atas menunjukkan perasaan kita keliru menilai suhu. Selain itu, jangkauan perasaan kita adalah terbatas. Tangan kita tidak tahan menyentuh benda yang sangat panas atau sangat dingin. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur suhu dan menyatakannya dengan suatu angka. Alat untuk mengukur suhu tersebut dinamakan dengan termometer. Oke, materi berikutnya di sini ada kalor. Nah, kalor sendiri didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Nah, secara umum, untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda, yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui sebuah benda, apakah ada kalornya enggak gitu. Nah, kita harus melakukan pengukuran gitu. Nah, dari sebuah pengukuran yang sudah kita lakukan, lalu dibutuhkan nih, eh, harus dibutuhkan dari percobaan yang kita lakukan itu harus dilihat besar kecilnya kalor. Nah, itu tuh ada tiga faktor. Yang pertama ada massa zat, yang kedua ada jenis zat atau kalor jenis, dan yang ketiga ada perubahan suhu. Nah, dalam tahapan perpindahan kalor ada tiga macam juga nih, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada konveksi, yang kedua ada konduksi, dan yang ketiga ada radiasi. Nah, satuan dalam kalor itu ada joule atau notasinya itu J. Lalu yang kedua ada kalori, notasinya itu kal, yang disebut satuan untuk menyatakan kalor. Nah, dalam secara sistematisnya, kalor itu dirumuskan sebagai Q sama dengan MC delta T. Nah, di mana Q ini adalah kalor yang dibutuhkan dengan satuan joule. Lalu ada M di sini adalah massa benda. Massa benda ini satuannya adalah kilogram. Lalu ada C, kalor jenis. Nah, kalor jenis ini sudah ditentukan besarnya dengan satuan joule per kilogram per derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada delta T. Delta T ini adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Oke, di sini kita masuk pada materi hukum nol termodinamika. Hukum nol termodinamika ini menyatakan bahwa
Jika dua benda masing-masing dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka mereka juga dalam kesetimbangan dengan satu sama lain. Nah, maksudnya di sini kesetimbangan termal berarti bahwa ketika dua benda terjadi sentuhan dengan satu sama lain dan dipisahkan oleh penghalang yang permeable terhadap kalor, tidak akan ada transfer kalor dari suatu benda ke yang lain. Nah, pengukuran suhu benda menggunakan prinsip hukum kenal termodinamika untuk mengukur suhu tubuh manusia misalnya gitu. Nah, untuk mengukur suhu manusia ini dibutuhkan sebuah media yaitu termometer klinis. Nah, termometer ini kita tempatkan pada ketiak atau mulut. Lalu ditunggu sampai beberapa saat, terjadilah kesetimbangan termal antara termometer dengan tubuh manusia. Nah, setelah itu termometer diambil dan dibaca skala suhunya. Nah, di sini ada nih hukum kenal termodinamika pada gambar 2.6 menjelaskan bahwa sebuah termometer ini tuh akan ada interaksi termal. Nah, dari A ke B, dari B ke C, dan dari C ke A. Seperti itu. Mungkin materi yang saya sampaikan sampai situ. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yunisa Cisaryanti. Materi selanjutnya ialah termometri. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin yaitu thermo, yang berarti panas, dan meter yang berarti untuk mengukur. Semua tipe dan jenis termometer didasarkan pada gejala alam yang berkaitan dengan perubahan sifat fisik suatu besaran karena adanya kalor yang masuk ataupun keluar dari besaran tersebut. Besaran fisik tertentu yang sifatnya dapat berubah karena temperaturnya berubah atau diubah disebut besaran termometri. Ada 3 syarat yang harus menjadi syarat dari termometri. Yang pertama ialah zat yang digunakan, baik itu zat padat, zat cair, maupun zat gas. Yang kedua, sifat fisik zat atau thermometric property yang mencakup tekanan gas, volume gas, cahaya tampak, kuat arus, hambatan, dan lainnya. Yang ketiga, tingkatan kuantitatif yang menyatakan besar kecilnya temperatur. Yang selanjutnya ada jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer gas volume tetap. Termometer ini dibuat berdasarkan adanya perubahan tekanan gas karena adanya perubahan temperatur atau suhu. Besaran termometernya sendiri yaitu dari tekanan gas ialah diwakili oleh huruf P kecil. Nah, untuk termometer gas volume tetap ini menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu T, suhu, sama dengan T1 ditambah dengan kurung kurawal dari perubahan perbandingan dari H dikurang H1 dibagi dengan delta H atau H2 dikurang H1. Kemudian dikali dengan delta T, T2 dikurang T1. Yang selanjutnya yaitu termometer gas tekanan tetap. Termometer ini dibuat berdasarkan pada perubahan volume gas. Nah, untuk besarannya sendiri yaitu dilambangkan V, yaitu volume gas. Untuk persamaannya bisa menggunakan T sama dengan T1 ditambah dengan perubahan dari delta V dikali dengan perubahan delta T. Nah, sebagai catatan, kita harus ketahui bahwa titik lebur es atau titik beku air pada tekanan udara 1 atmosfer sama dengan 0 derajat Celcius. Atau jika kita jadikan dengan satuan Kelvin, maka menjadi 273 Kelvin. Dan juga titik-titik didih air atau titik embun air pada tekanan 1 atmosfer sama dengan 100 derajat Celcius sama dengan 373 Kelvin. Yang ketiga, ada termometer cairan. Termometer ini merupakan termometer yang dibuat berdasarkan dengan adanya perubahan volume air. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari termometer cairan gambarnya itu seperti berikut. Nah, pasti teman-teman sudah sangat familiar dong dengan gambarnya.
Untuk persamaan matematisnya ialah sama seperti persamaan-persamaan sebelumnya, hanya saja variabel dari perbedaan perbandingannya yang berbeda. Kalau tadi ada V dan juga V jangka, sekarang L, karena besaran untuk termometer cairan dilambangkan dengan huruf L. Yang keempat, ada termometer hambatan listrik. Termometer hambatan ini dibuat berdasarkan adanya perubahan hambatan jenis. Nah, dilambangkan dengan huruf R atau resistor. Untuk persamaannya sebagai berikut. Kemudian yang kelima, ada termometer termokopal. Untuk gambar dari alatnya sendiri hampir sama dengan dengan multimeter digital. Namun ini termometer termokopal yang digunakan untuk mengukur perubahan temperatur. Nah, termometer termokopal ini dibuat berdasarkan adanya perubahan dari gaya gerak listrik. Banyak para ilmuwan sebelumnya yang melakukan percobaan dengan memanfaatkan dari termokopal ini. Salah satunya itu untuk mengukur gaya gerak listrik, GGL Thomson pada sambungan dua logam yang berbeda jenisnya, kemudian perubahan temperatur pada sambungan dua logam. Kemudian ada pirometer optik. Pirometer optik ini merupakan termometer sekunder. Dalam arti, pirometer optik ini digunakan untuk mengukur temperatur yang di atasnya tuh 1000 derajat Celcius. Nah, dan juga yang mana kita ketahui kalau misalkan ada temperatur di atas 1000 derajat Celcius itu pasti akan memberikan intensitas cahaya atau cahaya tampak. Jadi bisa terdeteksi menggunakan pirometer optik ini. Nah, prinsip dasar dari pengukuran temperatur ini itu ada dua. Yang pertama, untuk menentukan intensitas cahaya tampak dan juga menentukan perbandingan dua intensitas cahaya tampak. Untuk besarannya dari pirometer optik ini dilambangkan dengan huruf I. Yang selanjutnya ialah skala temperatur. Yang mana yang kita ketahui skala temperatur berdasarkan standar internasional itu ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Rankine, dan juga Kelvin. Nah, kelima temperatur ini itu menggunakan titik tetap yang sama, yaitu titik didih air dan juga titik lebur es pada tekanan udara luar 1 atmosfer. Secara matematis, hubungan antara kelima skala temperatur tersebut adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat persamaannya. Nah, dalam kesepakatan internasional mengenai skala temperatur, di tahun 1968 telah disetujui di titik-titik tetap sebagai berikut yang bisa digunakan sebagai persamaan-persamaan dalam menghitung suhu ataupun temperatur. Nah, seperti bisa teman-teman lihat di sini ada titik didih air atau H2O. Di sini nilainya itu 373,15 Kelvin. Kemudian ada titik beku air. Nah, ini nilainya 0,01 Kelvin. Nah, mungkin penjelasan mengenai termometri sampai sini. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, atau masih kurang paham, atau masih ada materi yang ingin membutuhkan penjelasan lebih lanjut, mungkin bisa memberikan pertanyaan di sesi diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.